Halo teman-teman, kalian tahu gak sih sejarah dari kampung pecinan yang ada di Kapasan Dalam? Jika kalian ingin tahu, yuk simak video berikut. Kawasan pecinan ini menjadi saksi peradaban masyarakat Tionghoa di masa pemerintahan kolonial Belanda. Etnis Tionghoa di sini mempunyai satu misi, dan merupakan pejuang yang tidak terlihat kehadirannya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, termasuk Xiao He Sang yang bisa disebut golongan Tionghoa di sini yang membunuh Jenderal Malabi. Sebelum kematian Jenderal Malabi, Malabi dan pasukannya terjebak dalam masalah. Ditambah lagi dengan militer Inggris yang sudah main lucut senjata, yang membuat are-are Surabaya ngamuk. Sehingga membuat pemimpin militer Inggris yang ada di Jakarta yaitu Mayor Jenderal Hawthorne ini mengatakan, kepada semua pimpinan yang ada di sini, mari kita sama-sama sampaikan kepada Presiden Soekarno, agar beliau bisa mereda amarah dari are-are Surabaya, dan agar kita tidak diserang lagi oleh mereka. Baik Mayor, akan kami sampaikan kepada Presiden Soekarno. Setelah setibanya Presiden Soekarno di Surabaya beserta pasukannya, kemudian beliau membentuk biro khusus yang dapat menjadi kontak yang menengahi konflik antara militer Inggris dan pemuda Surabaya. Sehingga pada tanggal 30 Oktober tahun 1945, mereka melakukan pawai mobil guna untuk meredam amarah dari are-are Surabaya. Malabi dan Dul Arnowo sempat duduk berdua di kap mesin sebuah mobil. Setelah melewati gedung Linde Tevez, mereka ke arah Jembatan Merah. Di sana mereka berhenti di gedung Internatio yang menampung prajurit Inggris berdarah India. Rakyat di muka gedung Internatio yang semula sudah tampak tenang, timbul amarahnya dengan beratus-ratus mengejar iring-iringan, dan menutupi jalan sehingga terpaksa rombongan berhenti, persis di muka Jembatan Merah. Keadaan sangat gaduh. Hari sudah mulai gelap, dan ketegangan masih belum berakhir. Di dalam gedung, orang-orang Indonesia yang menjadi anggota biro segera menjadi sandera ketika suara tembakan meletus. Menurut David Well, Malabi bersama beberapa perwira Inggris lainnya, ia duduk di dalam mobil ketika ada baku tembak. Ketika tembakan mereda, Malabi mengintip untuk memantau situasi. Beberapa pemuda tak dikenal kemudian mendekat, melihat ada pemuda yang kemudian menembak Malabi dari jarak yang cukup dekat. Itulah senjata terakhir bagi Malabi. Pusat pecinan berada di Jembatan Merah turun sampai ke ujung Jalan Kapasan. Orang Tionghoa yang kaya ditempatkan di depan jalan raya dan lebih condong buka toko. Tapi orang Tionghoa yang biasa dimasukkan ke Kampung Randu atau Kapasan. Zaman dulu orang Tionghoa yang masuk ke Indonesia ini kebanyakan memiliki ilmu bela diri kungfu, terutama di Kampung Kapasan Dalam. Di sini disebut pecinan karena orang Belanda sudah mengatur sedemikian rupa, agar mereka mudah diawasi. Karena orang Tionghoa sangat menakutkan bagi orang Belanda, sampai disebut sebagai buaya Kapasan karena berani menentang Belanda. Di Kampung Kapasan Dalam ini memang mayoritas Tionghoa, tetapi sudah banyak yang keturunan karena sudah menikah dengan suku yang lain. Di dalam kampung tersebut terdapat lapangan dulunya tidak disebut Kapasan melainkan Kampung Randu, karena banyak randu sehingga saat malam gelap gulita, dan lapangan tersebut digunakan untuk latihan kungfu. Kawasan pecinan menjadi salah satu cagar budaya di Surabaya. Melalui ketentuan Undang-Undang Wilayah pada tahun 1843, Kota Bawah dibagi menjadi beberapa wilayah permukiman berdasarkan etnis yaitu, permukiman orang Eropa berada di sisi barat Jembatan Merah, dan permukiman masyarakat timur asing berada di sisi timur, yang terdiri dari permukiman Tionghoa, Arab dan permukiman masyarakat Melayu. Sebagian juga ada pribumi, yang menyebar di antara mereka. Penghancuran tembok kota pada tahun 1871 dan masuk tahun 1910 Undang-Undang Wilayah sudah tidak berlaku, sehingga menyebabkan semakin luasnya pengaruh masyarakat Tionghoa terhadap kegiatan perdagangan dan jasa di sekitarnya. Akibatnya, semakin luas pengaruh budaya Tionghoa, yang ditandai dengan
Berdirinya kelenteng Boenbiu di luar kawasan asli Tionghoa seperti di Kapasan. Masyarakat Tionghoa sudah ada di Surabaya sejak tahun 1411, yang pada awalnya menempati daerah di timur Kalimas yang disebut Chinese Camp. Masyarakat Tionghoa memegang peranan penting dalam kegiatan perdagangan kota Surabaya. Pada masa kolonial, masyarakat Tionghoa memiliki peran sebagai pedagang perantara antara orang pribumi sebagai penghasil produk-produk pertanian, kemudian menjualnya pada pedagang-pedagang besar di Eropa.